Bocah laki-laki yang meninggal dunia usai operasi pengangkatan amandel di sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat melaporkan dugaan malapraktik ke dokter. Sebelum meninggal, korban sempat kritis dan koma selama 13 hari. Dan untuk membahas mengenai kasus dugaan malapraktik ini, kami telah terhubung dengan Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam pemirsa, saya Anggi Pasaribu. Dalam satu pekan ini, redaksi kami dihebohkan oleh pemberitaan yang begitu banyak di Indonesia. Dan salah satunya adalah dugaan malpraktik yang mendera Rumah Sakit Kartika Husada di Bekasi, Jawa Barat, di mana Benedictus Alvaro Darren divonis mati batang otaknya usai operasi amandel. Hampir 2 minggu tidak sadarkan diri dan akhirnya takdir berkata lain, Alvaro meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin operasi amandel sebegitu resikonya hingga mengambil nyawa bocah berusia 7 tahun ini. Selengkapnya pemirsa dalam Inside Story with Anggi. Bak petir menyambar. Apa yang terjadi pada Benedictus Alvaro Darren, bocah 7 tahun di Rumah Sakit Kartika Husada, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat ini sungguh tragis. Masuk perawatan dalam kondisi sadar dan layak operasi. Keluar kamar operasi tidak sadarkan diri hingga hampir 2 pekan. Albert Francis, orang tua korban berkisah, anaknya masuk kamar rawat inap untuk operasi amandel. Rangkaian pengecekan kesehatan sebelum operasi pun dilakukan dan dinyatakan layak. Namun bukannya segera sadar, bocah 7 tahun itu malah divonis mati batang otak dan tidak terselamatkan. Dan tentunya teman-teman untuk mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya, saya beserta dengan tim Inside Story langsung menuju ke Kemang Pratama, daerah Bekasi, Jawa Barat, yang saat itu tujuan kami adalah menuju rumah duka di Rumah Sakit Elizabeth. Karena informasi yang kami dapatkan, saat itu kami masih bisa menemui keluarga sebelum berjalan menuju ke pemakaman. Namun sayangnya memang setiap liputan tidak pernah berjalan dengan mulus dan sesuai dengan ekspektasi. Kami harus terhenti sesaat karena terjadi sesuatu hal dengan mobil liputan kami. Dan kami harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan mobil pengganti sehingga bisa memampukan kami tiba ke Rumah Sakit Elizabeth yang saat itu dijadikan oleh keluarga sebagai rumah duka. Foto dulu, gengs. Ini tuh padahal sebenarnya lokasi kita udah deket banget loh ke rumah duka Elizabeth. Jadi sekarang tuh ada di Kemang Pratama di Bekasi. Cuma beli kopi doang tadi bentar. Terus ternyata mobilnya ini mesinnya nyala tapi ternyata gasnya nggak ada. Jadi sambil laporan ke kantor, sambil pesen taksi online juga. Pak, ini nggak bisa ya? Masih nggak bisa nyala ya? Nyala. Masih bisa nyala, tapi gasnya nggak nyala? Gasnya nggak mau digas, ngepos. Oh, gasnya nggak mau digas? Nggak mau digas. Nyala, mobilnya nyala. Tapi waktu kita gas, RPM-nya nggak mau naik. Jadi ngepos kayak gue. Kosong. Tadi sebelum berangkat udah dicek padahal ya? Bagus. Udah aman-aman aja ya? Ya udah. Pak, ini kan kita karena harus ke lokasi, kita tinggal dulu pakai kendaraan lain. Nanti ini bisa ditukar kan mobilnya? Iya, ini orang lagi mengarang. Oke, sip. Kita tinggal apa ya Pak ya? Bukan gas setia kawan nih Pak. Itu udah datang tuh udah. Ada aja ya, kalau mau liputan tuh. Untung 5 tahun jadi reporter lapangan. Yuk. Di mana itu tempatnya? Permulinan itu Mustika Jaya sini benar. Bantar Gebang lewat tapi ya. Bantar Gebangnya masih di sini. Beginilah ya kalau yang namanya liputan lapangan itu, teman-teman. Apa? Kanan aja. Kanan. Emang kayak gini nih kalau liputan lapangan itu nggak bisa diprediksi kalau kita tuh mau
sesuai sama keinginan, maunya cuma 1 jam, maunya cuma 1 hari, tapi pasti kayak ada aja. Nah, sekarang kita coba kebut ke lokasi ke rumah duka, mudah-mudahan masih sempat karena tadi informasinya nih ke Sam, mereka udah buru-buru mau ke pemakaman, mudah-mudahan masih sempat ketemu nih sebentar. Berapa lama Mas? Di sini waktunya 7 menit. Oh iya. Oh, kalau ini ke Elizabeth. Tancap. Ke Elizabeth 7 menit, kalau ke pemakamannya yang lama, jauh? Belum ditembak, Pak. Oh. Ditembak belum. Tadi nama sopir kita tuh siapa ya? John. Elizabeth depan ini kan Mas ya? Iya Bang. Oke, siap. Dan begitu kami tiba di Rumah Sakit Elizabeth, ternyata rombongan keluarga sudah berangkat menuju pemakaman. Dan saat itu tanpa berpikir panjang, saya beserta dengan tim langsung menuju ke pemakaman yang saat itu lokasinya tidak terlalu jauh dari kami, kurang lebih sekitar 5 atau 6 kilometer. Masuk nih, Pak. Aduh, kartu iman nih gue di jalan. Mas ada nggak, Mas? Gak bisa ini pakai kartu. Udah mau sampai pemakaman. Hah? Atau kita kejarnya ke pemakaman apa? Ini diberesin, terus kita langsung ke pemakaman pakai ini, bisa nggak, Mas? Bisa, Mbak, paling ya itu di luar aplikasi. Nggak apa-apa sih, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa ya? Serius. Iya, udah. Ini Oh, boleh di mananya dulu, Mas? Rumah duka. Coba ke rumah duka. Iya, coba ke rumah duka dulu. Rumah duka sebelah mana ya? Nggak hafal saya nih. Lurus nggak ada ya? Tadi nggak ada. Iya. Parkir di sini. Ini lobby, ini parkir ya. Kalau belakang gedung sini sih gitu. Oh, Nanya dulu, dekat Pak. katanya. Dekat. Apa ya pemakamannya? Ah, Ya udah, kalau nggak langsung ke pemakaman aja kali. Kan? Langsung. boleh ya, Peduran Muskajaya. Terus gimana? Ini saya selesaiin dulu ya tapi ya. Oh, sekarang diselesain. Sistem soalnya. Iya, nggak apa-apa, ini diselesain dulu. Terus nanti di luar aplikasi aja kita bayarnya ya, Mas. Iya. Jadi kita mau langsung ke pemakaman, soalnya ini udah nggak keburu. Kita udah nyampe di lokasi di rumah duka, tapi pihak keluarga udah mau sampai ke pemakaman karena memang jadwalnya itu, agendanya itu hari ini sang anak harus dimakamkan. Nah, karena kita pakai taksi online, jadi kita harus selesaiin dulu aplikasinya di sini. Nah, nanti dari sini ke pemakaman kita bayar itu di luar aplikasi. Kita bayar itu di luar aplikasi. Kita bayar. Ya diulang. 5 kilo nih. Kami mau ke pemakaman dulu. Estimasinya kalau misalkan dalam sejam Bapak kelar, kami kelar, barengan kelar, Bapak ntar baru kita ketemu kita ngobrol lagi gitu loh. Gitu aja Pak, biar nggak setengah-setengah, takutnya ntar malah mati lagi di tengah jalan. Iya. Dan begitu kami tiba di lokasi, memang kami sudah melihat bagaimana proses pemakaman itu sudah berjalan. Keluarga inti, keluarga besar, dan juga kerabat dekat, dan bahkan teman-teman sekolah dari Alvaro sudah berada di lokasi pemakaman. Dan saat itu, pemirsa sekalian, saya mencoba untuk mencari celah bagaimana bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Karena memang posisinya tidak mudah, yang saat itu masih dalam keadaan berduka dan campur aduk, yang tentunya sebagai rekan media, saya juga harus memiliki empati dan harus berhati-hati ketika ingin menanyakan suatu kabar atau mengklarifikasi bagaimana peristiwa meninggalnya Alvaro bisa terjadi di rumah sakit. Oke. Wow, akhirnya sampai juga ya, gengs. Ups. Thank you ya, Mas. Akhirnya sampai juga ya. Tadi kita tuh cari-cari lokasinya, kalau dari map kan 5 kilo, tapi pas jalan 6 kilo, 4 kilo. Sekarang kita tinggal cari titiknya tuh di mana. Di mana sih tadi titiknya? Sana ya? Yaudah kita ke sana deh. Kayak udah lumayan rame sih dari teman-teman media lain juga. ID-nya lepas dulu. Oh iya bener.
titip dulu deh. Mas, Bo. Ayo sama-sama Mas, makasih ya Mas. Ayo Mas. You save our life. Sukses terus Mas. Jadi kalau liputan itu memang begitu teman-teman, konten tuh yang terutama. Jadi apapun caranya harus dilakukan supaya nggak bobol. Ini sekarang tuh kita ke lokasi pemakaman. Kayaknya sih keluarga juga baru sampai. Kita coba lihat situasinya kayak gimana sekarang di sana. Dan yang pengen saya lakukan adalah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga. Mudah-mudahan bisa diajak ngobrol karena ini kan situasinya lagi kurang pas ya. Jadi sekarang udah di Bekasi, udah di pemakaman anak yang meninggal karena operasi amandel. Untuk mencapai ke sini sih lumayan PR ya, Bu. Mobil kita pakai acara mogok, nyari. Nah sekarang tuh proses pemakamannya udah berjalan dan harapannya sih bisa dapat keterangan dari pihak keluarga. Cuman kita harus lihat momentumnya karena kan ini situasinya memang lagi berduka, terus lagi sensitif deh momennya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Di pemakaman saya melihat bahwa selain keluarga, teman sekolah dan guru Alvaro mengiringi kepergiannya sampai ke liang lahat. Bagai mimpi, sang guru masih tak percaya bahwa sosok anak yang aktif di kelasnya sudah pergi untuk selamanya. Kalau di Alvaro di kelas itu anaknya aktif ya Pak ya, anaknya aktif, terus dia tuh anaknya tuh cerdas. Jadi kalau misalkan yang lainnya, misalkan saya ngejelasin materi ini, biasanya teman-temannya itu sekitar 1 atau 2 sampai 3 kali itu baru ngerti. Si Alvaro ini kayak jelasin sekali aja udah paham ya. Terus dia tuh sering
ya senang otak-atik bareng, terus ya aktif, terus juga ya baik juga sih sama teman-teman. Sama teman sejauh ini sama teman-teman ini gimana Bu? Adaptasi dia? Sih, dia lebih banyak temennya sebenarnya. Banyak temennya karena mungkin aktif juga kali ya Pak ya. Jadi kayak anaknya cerdas, pinter juga sih. Dan nilainya kalau ulangan juga bagus-bagus ya. Rasa kehilangan nggak Bu? Pasti Pak, padahal iya. Kalau di kelas tuh apa ya, kepikiran gitu suaranya gitu kan. Sampai waktu hari pertama dia meninggal tuh kayak saya nggak kuat masuk ke kelas gitu. Sebelumnya sangat ceria gak Bu di kelas-kelas Iya, gitu? ceria Pak. Ceria ya? Ceria gitu. Ceria anaknya, baik juga anaknya sih Pak. Cerdas juga sih. Iya. Kaget juga ya Bu ya? Apa? Kaget juga ya? Kaget juga karena cerianya itu Pak, jadi kita kami nggak nyangka gitu. Iya. Sosok yang menjadi pemberkat bagi kita semua. Semoga anak kami ini dapat menjadi martir bagi kita semua untuk kehidupan kita ke depannya. Saat ini hanya doa yang bisa kami panjatkan pada Tuhan untuk membalas semua kebaikan dan perhatian dari rekan-rekan semua, keluarga maupun teman-teman. Semoga kita semua terberkati oleh kepergian Alvaro ke rumah Bapak. Terima kasih Nak. Tapi senang karena engkau telah pergi dalam damai ke rumah Bapak di surga. Kalau Inang baru pasar ibu terluka cita. Squat ya. Ada dua lagi jangan strobol. Ibunya Alvaro. Kasihan. Di depan mami Bang. Sekarang keluarga minta waktu untuk foto di pemakaman, dan nanti tentunya akan ada waktu dari pihak keluarga memberikan keterangan ke rekan-rekan media. Kalau saya pribadi sih memang lebih memberikan waktu dulu ya. Kalau misalnya nanti ternyata baik ibu atau bapaknya belum siap untuk bicara dan harus diwakilkan oleh perwakilan dari pihak keluarga, tadi dengar-dengar omnya gitu, ya nggak apa-apa juga. Tapi tadi yang baru saya salam itu adalah ibunya dari Alvaro. Jadi saya keluar selesai mandi, saya tanya anak saya tanya mbaknya saya yang jaga ini, kemana sih Paro? Udah dibawa ke rumah sakit Ruang tindakan. Ya, ruang tindakan katanya kan. Wah saya kejar, di mana saya nggak tahu ruang operasi itu di mana gitu. Pas aku udah ketemu ruang tindakan itu, saya tanya anak saya ada nggak dibawa ke sini atas nama Alvaro Deren kan gitu. Oh iya Bu, sudah masuk, tunggu saja di luar. Saya pun akhirnya bertemu dengan ibu dari Alvaro, dan saya tidak berbicara terlalu banyak. Yang saya lakukan hanyalah menyalam dan menyampaikan turut berduka cita. Dan saat itu saya sempat menanyakan singkat bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Keluarga juga curiga dengan sejumlah kejanggalan. Jadi sesaat sebelum operasi, Alvaro dibawa ke ruang operasi tanpa sepengetahuan keluarganya. Yang tahu-tahu sudah masuk ke ruang operasi dan kondisi Alvaro malah terus menurun, dan bahkan hingga 2 pekan ke depan daya hidupnya mesti dibantu oleh alat-alat medis. Gambarannya apa ya saya bilang, dari pihak rumah sakit memang sudah melakukan prosedur itu menurut mereka, tapi penglihatanku mereka hanya melakukan SOP saja. Jadi tidak melihat case per case pada setiap kejadian atau tindakan kayak gitu. Jadi
Jadi memang sebelum sebelum ditindak biasanya kan ada. Nah, itu SOP yang paling pertama ya. Iya. Nah, di situ juga kan tujuannya kan demi kebaikan anak, demi kinerjanya para tim medis gitu kan. Tapi karena itu nggak terjadi, ya hasil ya seperti ini, kacau kan. Gitu. Sempat disampaikan nggak Inang kemarin itu bahwa ini Alvaro ada sakit di kepala atau lain sebagainya gitu nggak? Untuk penjelasan hasil lab saja pun tidak ada. Oh, nggak dikasih ya? Nggak ada. Bagaimana rekam jantungnya, bagaimana hasil darahnya, itu nggak dikasih tahu. parunya itu nggak ada penjelasan sama sekali. Jadi begitu datang langsung diberi tindakan? Saya kasih hasilnya dari lab, dari laboratorium, udah. Jadi itu ibaratnya alat buat mereka. Susternya bahkan yang aku dengar bilang hasil tesnya nggak apa-apa, oke gitu. Tapi kan secara ininya kita nggak tahu. Cuman yang jelas saya sudah informasikan sebelumnya, ini anak kurang istirahat, kurang tidur. Memang ke suster saya bilang, maksud saya kan tolong disampaikan ke dokternya. Kalau memang sekiranya ini tidak berdampak untuk tindakan dilanjutkan, kan gitu ya. Kurang tidur. Dan hidungnya juga masih basah, batuknya masih ada, terus apa ya, makan obat masih terakhir pada jam puasa itu jam 4, kayak gitu, kurang tidur. Nah itu juga nggak tahu lah ya, secara awam gitu, mungkin kurang pantas ya dilakukan tindakan. Jadi Inang, kalau boleh aku tanya, Alvaro ini kan sebelumnya pasti udah mengeluhkan sakitnya. Ya, dari kapan Inang? Oke. Dari telinga awalnya tuh. Kalau hidung mungkin sama tenggorokan ya saya nggak tahu gitu. Paling yang saya pikirkan selama ini kan karena kita udah berupaya setiap rumah sakit, contohnya misalnya gitu ya, kita dapat ininya batuk, pilek, alergi debu gitu kan. Nah di sini di dokter THT-nya saya dapat penjelasan yang memang benar-benar masuk di akal gitu. Sebelumnya itu ya? Jadi dari awalnya saya rujuk karena sakit ya gitu. Ternyata di sini di hidung udah komplikasi gitu kan. Sempat ronsen berarti Nang? Benar. Sebelumnya itu ronsen lah ya, sebelum tindakan tapi ronsen ini ke bawah gitu. Iya. Terus berduka ya Nang ya? Yang kuat nih. Yang kuat nih, yang cantik satu ini ya, panas kasihan. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa ditanya ke papanya aja langsung. Iya, jadi kan seperti yang dikatakan di media, katanya sudah ada pemberitahuan pemindahan pasien dari rawat inap ke ruang tindakan ya, ruang operasi, katanya udah ada pemberitahuan. Itu belum ada? Nggak ada. Yang jam 12 lewat itu kan saya tunggu susternya kan belum datang gitu ya. Nah itu kronologisnya nih. Jam 12 lewat tuh nggak datang susternya. Mungkin aku dan susternya berpapasan saat aku masuk kamar mandi, dia datang gitu loh. Nah firasat aku gitu, tapi aku nggak tahu kalau suster itu datang. Dan dibawalah anak saya ini tanpa saya ke ruang operasi gitu. Nah nggak stop, ini mau diapain? Nah jadi saya keluar selesai mandi, saya tanya anak saya tanya mbaknya saya yang jaga ini, kemana sih Paro? Udah dibawa ke rumah sakit ruang tindakan. Iya, ruang tindakan katanya kan. Wah saya kejar, di mana saya nggak tahu ruang operasi itu di mana gitu. Which is ya ruang bedah itu nggak tahu di mana. Jadi saya masih mencari, bahkan saya sempat masuk ke ICU, rupanya bukan. Gitu. Nah, pas aku udah ketemu ruang tindakan itu, saya tanya, anak saya ada nggak dibawa ke sini atas nama Alvaro Darren kan gitu. Oh iya Bu, sudah masuk. Tunggu saja di luar kan gitu. Nanti kita panggil lagi. Nah, menurut bayangan saya, kenapa saya nggak menerobos untuk menjumpai anak saya gitu kan? Menurut pemandangan saya, rumah sakit wajib ya sebelum dilakukannya tindakan akan ada pemberitahuan dan ada surat-surat administrasi. Bukan itu saja. Akan ada pertemuan anak atau pasien dengan keluarga. Ya, ibarat kayak pemberi penyemangat gitu kan. Ibarat memberi doa gitu kan. Memastikan anak ini rileks gitu, tenang, nggak takut gitu kan. Nah, saya tunggu itu. Ternyata feeling aku kan ke situ arahnya tadi. Ternyata tidak dilakukan demikian. Yang saya dapatkan panggilan bahwasanya anak saya sudah selesai di operasi. Gitu.
Berarti sebenarnya nggak ada pemberitahuan dari pihak medis dan ada surat yang ditandatangani juga nggak ada? Di atas di ruang rawat inap ada sih, tapi di apa juga ada. Kuburin yuk, udah yuk, itu pasien jenazahnya udah nungguin. Ya udah, kenapa memang? Itu dia mau nguburin. Ya? Kuburin lagi ada. Oke, mau nguburin di sini. Siap. Thank you ya Inang ya. Yuk. Air mata pun mengiringi kepergian Benedictus Alvaro Daran ke peristirahatan terakhirnya. Harapan yang bertumpu pada bocah 7 tahun ini pupus sudah. Takdir justru membawa Alvaro ke pangkuan Tuhan. Aku di sini deh. Awas Koko. Eits. Kamu yang paling besar ya? Iya. Ini yang paling besar, Vincent. Yang paling kecil tadi? Digendong. Digendong nanti. Oh, ya jadi kami dari MNC mengucapkan turut berduka cita Bapak dan juga Ibu. Oh, ini abangnya Vincent ya? Vincent. Umur berapa Vincent? 9. Wih, udah besar. Tulang pegang. Nanti dikasih lagi. Ya udah. Oh, kangen sama adiknya. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sih Pak sama Inang. Karena kebetulan sama-sama orang Batak, jadi manggilnya Inang gitu. Iya, jadi pengen tahu aja ceritanya sih, Bapak dan juga Ibu. Oh, pengen tahu ceritanya karena kan sebetulnya kalau tadi dijelasin sama Ibu dan kita baca di media tadi kan juga udah ada klarifikasinya. Mungkin Bapak ada tambahan, apakah sebelum tindakan itu biasanya kan ada prosedur ya, dokumentasi yang ditandatangani, ada pemberitahuan dari tim medis. Nah itu mungkin bisa disampaikan Pak. Ya memang form consent itu ada untuk sebelum tindakan itu ada, tapi cara penyampaiannya, cara penyampaiannya itu dan menurut kami prosedur pengambilan pasien sebelum operasi pun itu agak kurang gitu loh. Jadi pada saat itu kan anak saya Alvaro diambil pada saat ibunya sedang mandi. Jadi anak itu dibawa dari ruang rawat inap ke ruang operasi tanpa pendampingan. Cuma ada suster yang membawa itu. Ya mungkin anaknya antara takut atau nggak takut kita juga nggak tahu ya. Dan juga di saat itu juga kan kita benar-benar tidak tahu apakah saat istri saya sudah sampai di ruang operasi, di depan ruang operasi, itu apakah operasi sudah dijalankan di dalam kita nggak tahu. Ya kan, dijalankan atau tidaknya kan kita nggak tahu. Ya, saat ini ya hanya Tuhan dan dokter itu yang tahu. Itu yang bisa saya sampaikan sahabat saya. Dan kan kalau dari hasil laporannya itu ada mati batang otak ya, Betul. ya gitu. Betul. Sebelumnya kan katanya sakit telinga gitu. Dan apakah itu sudah disampaikan juga oleh tim medis bahwa sebenarnya di kepalanya atau apa dan lain sebagainya itu ada? Nggak ada sama sekali. Jadi luka di telinganya itu kan karena dia waktu itu mencoba mengkorek kupingnya, jadi timbullah luka itu yang menyebabkan infeksi. Makanya kita ke rumah sakit, sama ke puskesmas, sampai akhirnya nggak sembuh-sembuh ya dirujuk ke rumah sakit. Oke, di rumah sakit akhirnya kita ketemu dokter THT-nya dan dokter THT-nya pun menjelaskan bahwa oh iya Bu, ini karena waktu itu sama istri saya kan lagi belayar. Ini dari telinganya ini ada efek dari telinganya itu adalah amandelnya. Jadi yang membuat telinganya seperti itu adalah amandelnya. Kemudian dijelaskanlah sama dokternya juga, anak ibu sering batuk pilek kan, minum obat kambuh lagi, minum obat selesai kambuh lagi. Ya dok, betul. Oh iya, itu karena amandelnya. Udah berapa lama Pak Alvaro amandel dan mengeluhkan? Kalau amandelnya kita benar-benar baru tahu, gitu. Karena selama ini kita ke dokter anak pun, kita ke dokter THT sekalipun waktu itu kita tidak pernah benar-benar dijelaskan, Pak amandel bapak ini, amandel anak bapak ini sudah sangat parah. Ya, gitu. udah Itu tidak pernah dijelaskan dari sebelum-sebelumnya ya. Nah, cuma dikasih antibiotik, obat pilek, obat batuk, obat radang. Ya sekedarnya lah gitu kan. Baru pada saat di kardiolog adat, ternyata dibilang oh anak bapak ini amandelnya sudah sangat parah dan harus diangkat. Jadi makanya kami memutuskan untuk ya udah kita angkat deh amandelnya, kita ambil amandelnya gitu kan. Karena memang saran dokter tersebut yang bilang sama kita ini harus segera diangkat Bu, nggak bisa. Udah takutnya mempengaruhi dia tidak bisa makan, dia susah tidur segala macam. Nah, keputusan di kita sih. Iya. Tapi memang kita kan didukung dengan hasil lab ya. Hasil labnya bagus, hasil labnya sehat. Penjelasannya pada waktu itu cukup bagus sebenarnya. Di awal itu cukup bagus. Tapi setelah operasi itulah ada beberapa penjelasan-penjelasan yang sepertinya miss ya, tidak benar-benar disampaikan
dari kami bertanya juga tidak benar-benar terjawab. Nah, di saat itulah miss itu terjadi. Gitu loh. Makanya pada saat itu kami merasa bahwa pihak rumah sakit tidak ada upaya dan usaha apapun, ya, cuma hanya mengandalkan obat dan observasi mereka. Nah, di saat itulah kami kondisi anak saya makin mengajukan. Iya, dan akhirnya anak saya kondisinya semakin menurun. Mungkin yang media tahu dan khalayak ramai tahu, kita sudah dibantu oleh Kartika Husada untuk mencarikan rujukan, walaupun itu prosesnya sudah saya desak sebelumnya. Saya yang mendesak itu. Saya yang bilang ke mereka, tolong carikan kami solusi. Kalian adalah tim medisnya. Kami tidak mengerti medis. Kalian yang bisa mengetahui kemana dan harus dibawa di mana dan bagaimana. Itu yang kami utarakan waktu itu. Dan pihak saat itu akhirnya Kartika Husada menyetujui hal itu dan mengikuti apa permintaan saya pada waktu itu. Karena mereka akhirnya berusaha keluar, itu juga atas saran saya. Karena saya bilang, kalian kalau masih ngikutin sistem rujukan nasional dan juga hanya telepon-telepon saja dari kantor, itu tidak akan bisa terjadi, saya bilang. Dan sistem rujukan nasional ini pun yang harus saya highlight di sini ya, karena sistem rujukan nasional itu sepertinya ya siapa yang cepat dia yang dapat, bukan berdasarkan urgensi dari tingkat penyakitnya itu, emergensi pasien itu tersebut. Gitu. Ya, sekali lagi sih kami dari pihak MNC menyayangkan dan betul-betul turut berduka cita, apalagi Alvaro masih kecil, masih 7 tahun ya. 7 tahun, betul. Masih kecil, seumuran anak saya, Pak. Dan langkah ke depan dari keluarga sendiri sekarang apa nih, Bapak dan juga seperti yang sudah saya sempat bilang ke kawan-kawan awak media, kita saat ini mau istirahat dulu. Kita mau istirahat dulu, kita saat ini masih berkabung dan kita kurang fit ya. Agak kurang fit juga, jadi biar pikirannya juga clear, ya kan, biar pikirannya tenang. Kita istirahat dulu sembari kita berbincang dengan keluarga, internal keluarga untuk mengutarakan hal-hal itu, gitu, ya kan. Untuk langkah selanjutnya pun akan kita bahas di situ nantinya dan pasti akan kita kasih tahu kok. Gitu. Kalau ada keterangan yang katanya akan proses hukum akan dijalankan melalui kuasa hukum, itu betul Pak? Memang waktu itu kuasa hukum kita sudah ada dan kita sudah sempat memberikan laporan kepada Polda Metro Jaya, memang sudah masuk laporan itu, memang sudah ada. Kan? Tapi ini kan sekarang anak saya sudah damai, sudah tenang, ya dia pun pergi dengan senyum. Makanya itu kita mau bahas lagi secara internal keluarga, ini mau dibawa ke arah mana sekarang. Berarti masih kalau di IG ya, di IG postingan-postingan ibu-ibu yang pernah berobat di rumah sakit itu hampir ya berapa persen gitu ya, itu buruk. Itu buruk, misalnya salah diagnosis gitu kan. Salah diagnosis kayak gitu. Bahkan pemilik rumah sakit disayangkan lebih mendahului merespon media dibandingkan kita. Disayangkan banget gitu. Makanya saya bilang, loh, mau begini ya? Iya. Secara rumah sakit empati menghadapi masalah gitu. Kenapa dia nggak mencari tahu ke kita dulu gitu kan? Mencari tahu. Tahu juga kita masih di rumah sakit dia. Ya kan, kita nggak punya siapa-siapa, nggak punya kekuatan gitu. Ya kan? Ngapain? Kenapa? Kok nggak dihadapkan ke kita? Saya nggak tahu kapan dia tahu masalah ini. Cuman yang saya tahu, beliau mengatakan, saya nggak tahu kalau sampai segini banget gitu kan. Beliau juga udah minta maaf dan mengakui kalau misalnya ada kesalahan dan lain, saya minta maaf gitu kan. Secara pribadi. Ya, secara pribadi. Secara pribadinya dia ke kami. Betul. Ya saat ini sih kami udah menghargai itu ya. Kami juga menerima permintaan maafnya dari beliau, ownernya itu. Memang ke kami secara pribadi dan minta maaf karena dia tidak diberitahukan oleh timnya. Betul. Ada masalah yang benar-benar berat seperti ini. Di manajemennya katanya. Ya, jadi memang ya itu saya serahkan ke beliau untuk kepengurusan dari internal rumah sakit. Saya serahkan kepada pihak rumah sakit. Ya, saya tidak mau banyak ikut campur dalam hal itu. Tapi saya hanya mencoba memberikan insight-insight dari saya sebagai konsumen di rumah sakit itu. Dan beliau pun seperti
mengiyakan saran saya gitu loh. Maksudnya oh iya benar juga Pak, iya betul begitu juga Pak gitu. Ya, ini juga kami tidak mau menyampaikan yang muluk-muluk, kami tidak menyampaikan yang berat-berat seperti mereka harus mengadakan kalian harus punya alat-alat yang lebih lengkap gini. Ya itu kan ada tipe-tipenya. Ya kan? Untuk saat ini yang kami sarankan ke mereka adalah yaitu seperti saya bilang sebelumnya, kita kerja dari hati. Ya, kita pakai hati kita untuk kerja, bukan hanya memakai pikiran dan tenaga kita saja, tapi kita harus juga pakai hati kita agar semua pekerjaan itu ya dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab yang betul, ya, dengan fokus dan konsentrasi yang betul sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Memang manusia itu masih tempatnya salah, ya, tempatnya salah dan dosa. Jadi kita tidak serta-merta bilang bahwa salah lah, lo harus dihukum, enggak, gitu ya. Anda harus dihukum, tidak. Saya bukan bilang seperti itu, tapi dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa berjiwa besar untuk mengutarakan bahwa saya salah, saya minta maaf, tolong maafkan saya. Itu yang masih kurang dari kita. Ya, itu yang masih kurang dari kita. Saya sendiri pun terus belajar untuk bisa seperti itu. Dan itu juga yang sudah saya utarakan ke direktur utamanya dan juga owner. Itu aja. Ya ini mungkin memang butuh proses, apalagi untuk orang tua. Kehilangan anak kan memang nggak gampang ya. Gitu. Proses healingnya pasti butuh waktu, tapi saya percaya pasti nanti akan ada pembelaan dari Tuhan dan pasti akan ada hikmat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga sukacita untuk keluarga internal dan sehat-sehat untuk dua anaknya lagi ya. Untuk si abang dan yang paling kecil ya, si adik ya. Thank you ya. Terima kasih. Thank you ya, Ibu. Siap. Terima kasih. Berjiwa besar. Buntut kondisi Alvaro yang terus menurun pasca operasi, keluarga lebih dulu datangi Polda Metro Jaya, laporkan malpraktik yang disangkakan pada Rumah Sakit Kartika Husada. Sejak Alvaro divonis mati batang otak, pihak rumah sakit juga tidak terbuka soal diagnosanya. Dinas Kesehatan Kota Bekasi periksa 5 dokter yang menangani kasus Alvaro. Tim khusus juga dibentuk untuk menelusuri apakah betul atau tidak adanya malpraktik dalam penanganan Alvaro. Di dalam LPKB ini kami ada melaporkan sekitar 8 orang terlapor ya. Itu sudah meliputi dokter-dokter yang terkait yang melakukan tindakan. Yang melakukan tindakan mulai dari dokter anestesi, dokter THT, spesialis anak sampai dengan direktur daripada rumah sakit tersebut karena ada kaitannya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Awal mulanya klien saya ini punya 2 orang anak. Nah, keduanya ini ada penyakit amandel lah, gangguan pernapasan yang dimana akan dilakukan tindakan untuk operasi. Amandel itu kan masih kategori operasi ringan ya. Nah, dilakukanlah itu. Sebelum dilakukan di rumah sakit Kartika Husada, dia sudah dilakukan uji lab lah kelayakan apakah ini layak dioperasi atau tidak 4 hari sebelum dilakukan tindakan. Nah, pada saat di hari tindakan di tanggal 19 September 2-3 jam operasinya lalu selesai masih dalam kondisi kena bius, belum sadarkan diri sampai dengan hari kedua. Nah, pihak dokter sudah mengupayakan bagaimana karena menurut dari keterangan dari ahli dokter sana ada beberapa cara untuk membangunkan dan mereka sudah melakukan itu. Akan tetapi tidak sadar diri kan juga, belum sadar diri. Nah, hingga pada masuk ke hari ke-9. Hari ke-9 ketika kami tanggal 27 ke sana. Itu pun sampai sekarang belum sadarkan diri. Dan di situ kami meminta kepada pihak rumah sakit untuk dijadikan sebuah peringatan untuk anak ini dibawa rujuk atau dibawa penindakan yang lebih konkret lagi. Tetapi pihak rumah sakit tidak melakukan itu. Nah, setelah itu kami tunggu-tunggu, lalu setelah hari ketiga itu dokter dari Rumah Sakit Kartika Husada mengatakan bahwa anak ini sudah mengalami mati batang otak. Kan ini sungguh aneh ya, aneh sekali. Kenapa saya bilang dari operasi amandel lari ke batang otak, yang makanya saya bilang ini ada kelalaian, ada kealpaan yang dimana kami duga ada tindak pidana yang dilakukan di sini. Prosedur operasi amandel itu ada yang sebelum operasi dan pada saat operasi.
Sebelum operasi, kita harus pastikan kondisi pasien dalam kondisi yang sehat. Jadi tidak dalam kondisi sakit, ya, tidak dalam kondisi demam, batuk, nyeri, ataupun radang. Apabila setelah toleransi operasinya baik, ya, dalam artian bisa dilakukan pembiusan, maka kita akan lakukan penjadwalan operasi. Dan menanggapi laporan ini, pemirsa, pihak rumah sakit justru membantah dugaan malpraktik yang dilakukan. Pihak manajemen menyampaikan bahwa tindakan operasi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Dari pernyataan keluarga, memang Alvaro telah melewati berbagai pengecekan sebelum operasi dan memang dinyatakan layak. Dan saat itu bukannya langsung sadar setelah dioperasi, pemirsa, tapi Alvaro justru divonis mati batang otak. Dan tiba-tiba saat itu kesulitan bernafas. Dokter segera melakukan resusitasi jantung dan memasangkan ventilator kepada Alvaro, yang akhirnya Alvaro dibawa ke ruang ICU dengan kondisi tidak sadarkan diri. Inilah agar pasien adik BA tidak lagi mengalami infeksi amandel berulang. Qadarullah, selama perawatan, adik BA terjadi kendala dalam berkomunikasi dengan yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman, di mana saya pun terlambat mengetahui informasi lengkap dan tidak tersampaikannya apa yang keluarga inginkan, yaitu meminta resume medis, ya, bukan meminta rekam medis, yang bertujuan agar bisa bersama-sama mencari rujukan rumah sakit yang lebih lengkap dalam hal tim medisnya, sarana prasarana juga fasilitas penunjang untuk ikhtiar pengobatan adik BA. Hal ini baru saya ketahui pada hari Jumat minggu lalu, tanggal 29 September 2023, setelah saya menemui orang tua adik BA. Kami berkomunikasi dengan baik, dua arah. Setelah itu barulah kami mengerti dan paham apa yang diinginkan keluarga. Saat itu juga, saya kumpulkan tim manajemen untuk melakukan rapat luar biasa. Ikhtiar kami adalah, yang pertama, mengumpulkan informasi secara keseluruhan dari dokter DPJP, dari nakes, juga dari manajemen. Yang kedua, mengikuti arahan Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi keluarga adik BA mencari rumah sakit rujukan secara aktif, serta menginformasikan kondisi medis adik BA juga risiko yang dapat terjadi saat merujuk. Kami dari manajemen rumah sakit bertugas mempersiapkan fasilitas penunjang untuk meminimalisir risiko saat merujuk. Mengingat kondisi adik BA yang non-transportable, ya, dimana sampai kemarin kami sudah mencari lebih dari 80 rumah sakit rujukan dengan jaminan umum di seluruh Jabodetabek. Tim medis bersurat ke kolegium masing-masing agar dapat mendatangkan konsultan ke rumah sakit Kartika Husada agar dapat melakukan pemeriksaan langsung kepada adik BA, serta mencari jurnal-jurnal kesehatan agar dapat menjadi acuan dalam berdiskusi dengan harapan bisa mendapat second atau third alternatif terapi. Yang keempat, tim medis berusaha berkomunikasi lebih baik dengan ibu dan bapak adik BA, menjelaskan detail bagaimana perkembangan medis, terapi yang diberikan, rencana terapi dengan bahasa awam yang lebih mudah dimengerti. Yang kelima, pendampingan dari manajemen dan saya sendiri untuk dapat berkomunikasi yang komunikatif agar bisa memberikan pelayanan kesehatan lebih baik untuk adik BA. Tapi kondisi adik BA semakin menurun dan semakin jauh dari harapan. Di mana pada hari Senin kemarin adik BA tidak bisa bertahan. Kondisinya sangat berbeda dengan abang dari adik BA ini, pasien dengan inisial nama adik V 9 tahun yang juga dilakukan tindakan di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih. Operasi sama, operatornya sama, tim medisnya sama, tata laksananya sama, obat-obatan yang diberikan juga sama. Alhamdulillah abang dari adik BA ini sudah pulih, ya, sudah sembuh, sudah pulih, dan insya Allah kualitas hidupnya sudah lebih baik daripada sebelum ini, ya, karena sudah mengalami tonsilitis kronis yang berkepanjangan. Rumah Sakit Kartika Husada meminta maaf
Mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya, dan kami akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan keluarga adik BA terkait hal-hal yang harus dikomunikasikan. Pihak Rumah Sakit Kartika Husada sebutkan telah menjelaskan resiko operasi kepada keluarga sebelum tindakan diberikan. Resiko yang dihadapi tiap pasien memang tidak sama. Oleh karenanya, dokter juga tidak bisa memprediksi secara pasti reaksi yang terjadi pasca pasien dioperasi. Terlebih operasi amandel yang dilakukan pada Alvaro termasuk operasi besar. Pemirsa, sosok Alvaro di mata keluarga adalah anak yang penurut dan juga bertanggung jawab. Meski masih belia, sungguh nyata bahwa kehadiran Alvaro ini membawa kebahagiaan di tengah keluarga, yang tentu menjadi hal yang sangat berat dan sangat memilukan bagi keluarga untuk menerima pil pahit ini, bahwa anaknya yang masih berusia 7 tahun harus berpulang ke pangkuan Tuhan. Pada akhirnya banyak pertanyaan yang muncul di publik. Apa memang seberesiko itu operasi amandel? Bagaimana prosedur dan seperti apa efek samping pasca operasi yang sebenarnya? Dr. Guntur Surya selaku spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher pun memberikan penjelasannya. Ya, pengobatan amandel itu tergantung dari keparahan daripada radang amandel itu. Misal pada radang amandel yang ringan itu tentu kita kasih obat saja. Misal pada amandel yang disebabkan oleh virus, maka kita kasih obat yang yaitu obat-obat simptomatik, yaitu obat-obat yang sesuai dengan gejala daripada pasien. Misal apabila demam, tentu kita kasih obat antipiretik atau obat demam. Kemudian untuk nyeri kita kasih obat analgetik, dan juga untuk misalkan banyak dahak kita kasih obat pengencer dahak. Dan apabila dari pemeriksaan kita curiga ini disebabkan oleh bakteri, biasanya pada amandelnya itu kita lihat ada nanah ya di amandel. Nah, kita harus berikan antibiotik ya untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Dan apabila gejala-gejala ini ya, gejala-gejala amandel sudah kronis ya dan tidak membaik dengan obat-obatan saja, nah itu barulah kita sarankan untuk tindakan, tentu apabila sesuai dengan indikasi. Ya, jadi radang amandel tetap bisa membesar walaupun sudah diberikan antibiotik karena kondisi daripada masing-masing pasien itu berbeda. Ada yang respon dengan antibiotik, ada yang tidak respon dengan antibiotik. Jadi pada kasus-kasus yang pasien tidak respon dengan antibiotik, tetap terjadi pembesaran amandel ya. Kondisi seperti apa yang membutuhkan operasi amandel? Jadi indikasi dilakukan tonsilektomi atau operasi pengangkatan amandel itu ada berbagai macam. Biasanya satu, apabila amandel sudah menyebabkan gejala obstruksi saluran nafas atas atau obstruktif sleep apnea, yaitu henti napas pada saat tidur, dan juga dia menyebabkan gangguan menelan atau disfagia yang berat. Kemudian bisa juga karena adanya abses ya, abses peritonsil atau penimbunan nanah di daerah sekitar tonsil. Kemudian tonsilitis yang menyebabkan kejang demam juga harus diangkat. Kemudian apabila kita curiga amandel itu merupakan suatu keganasan yang biasanya terdapat pembesaran amandel pada satu sisi, nah itu kita harus angkat untuk dilakukan pemeriksaan PA. Kemudian ada lagi indikasi yang lain, misalnya radang amandel itu kambuh cukup sering, misal sekitar 3-6 kali dalam setahun. Itu alangkah baiknya kita sarankan untuk dilakukan pengangkatan amandel. Dan juga apabila terdapat gejala seperti bau mulut yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik ya, jadi tidak respon dengan antibiotik. Prosedur operasi amandel itu ada yang sebelum operasi dan pada saat operasi. Sebelum operasi kita harus pastikan kondisi pasien dalam kondisi yang sehat. Jadi tidak dalam kondisi sakit ya, tidak dalam kondisi demam, batuk, nyeri ataupun radang ya. Kemudian setelah kondisinya sehat baru kita lakukan pemeriksaan lab atau ronsen
dan setelah kita lihat hasilnya bagus ya, kita akan konsul juga ke dokter anak untuk toleransi operasi. Dan juga kita akan konsulkan ke dokter bius atau anestesi. Apabila setelah toleransi operasinya baik ya, dalam artian bisa dilakukan pembiusan, maka kita akan lakukan penjadwalan operasi. Untuk efek samping operasi amandel itu biasanya yang paling sering kita temui adalah nyeri pasca operasi. Jadi nyeri pasca operasi, nyeri pada saat menelan ataupun pada saat makan. Kemudian efek samping yang lain itu adalah misalkan ada perdarahan atau bercak pada saat meludah atau darah ya. Juga perdarahan ini sebenarnya bisa terjadi pada saat durante operasi ataupun beberapa hari setelah operasi. Takdir pun sudah berkata, keluarga pun sudah ikhlas. Tapi yang masih menjadi pertanyaan dan harus diperjuangkan kebenarannya, apakah malpraktik ini betul ada atau tidak? Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story berikutnya.